Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan Saya Kajito El Kayani. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Ini taping pertama setelah Lebaran ya. Ya, Ya, penonton Cokro TV, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mas Kajito, kita ini masih di suasana Lebaran. ya. Jadi saat Lebaran kemarin ada berita yang menghebohkan, yaitu soal Ruben Onsu. Jadi Ruben Onsu pada saat Lebaran itu mengumumkan dirinya masuk Islam. Kemudian ramelah media sosial. Ada yang banyak yang mendukungnya, tapi ada juga yang menyindir dan menghujatnya. Kenapa disindir? Ya, kalau yang mendukungnya biasalah mengucap wah tabarakallah alhamdulillah dia dapat hidayah gitulah. Tapi kalau yang menyindir biasanya dari agama bukan non muslim biasanya ya. Menganggap wah ini pengkhianat ini. Ada juga yang menudingnya sebagai ya cuma mungkin apa ini cuma tren cari cuan atau buat konten aja atau gimana gitu loh. Ya, Gimana menurut Mas Kajito ini? Saya kira sebenarnya bukan Islam aja ya. Memang kebiasaan orang kita itu kalau ada yang pindah agama tuh heboh gitu loh. Dan merasa ada sesuatu yang istimewa, mereka dapat durian runtuh, kira-kira gitulah. Padahal orang pindah keyakinan itu kan sesuatu yang sangat biasa sebenarnya. Besok dia Buddha, hari ini dia Islam misalnya, besoknya lagi dia Kristen, besoknya lagi dia ateis misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat biasa. Orang bisa berpindah keyakinan karena dia mendapatkan kepercayaan yang baru, kan gitu aja. Tapi di kita, terutama di agama Islam ya, karena agama mayoritas kita itu saya lihat bahkan terlalu berlebihan menanggapi seorang mu'alaf ini. Orang baru Islam itu kan mu'alaf istilahnya kan. Karena mereka menganggap alhamdulillah punya saudara baru, pengikut Islam tambah banyak. Ya. Islam berarti banyak diminati, banyak dicintai. Akhirnya banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Keuntungannya kan, apa? Ya kita banyak saudara. Ya saudara. Akhirnya kita ada yang bilang alhamdulillah tabarakallah sudah dapat hidayah dari Allah. Nanti waktu dia masuk Islam ternyata korupsi atau maling atau narkoba. Itu kan banyak artis yang kayak gitu kan. Masuk Islam, kemudian belakangan kasus narkoba. Balik lagi dia ke agama lamanya. Artinya hal-hal semacam itu tuh nggak perlu diheboh-hebohkan lah. Nggak usah lebay lah. Pindah agama ya udah. Kalau perlu tuh nggak usah disiar-siarkan, ngapain. Loh, kan sesuatu yang baik itu harus diumumkan, Mas. Kebaikan, sesuatu yang membuat senang banyak orang itu diumumkan. Baik bagi siapa? Ya bagi dia dan bagi kelompoknya. Bagi kita. Kita kan sebagai umat Islam itu ikut bahagia. Saya kok biasa aja ya. Ada orang mau keluar Islam, ada orang masuk Islam. Faedahnya bagi saya itu apa? Nggak ada. Ini ada sebagian yang komen, oh ini berarti imannya ini nggak kuat gitu. Kalau nggak ikut berbahagia. Lah, kalau orang masuk Islam, keluar Islam, ngapain kita yang sedih gitu? Itu kan urusan dia. Itu kan ranah privat ya. Jadi kenapa orang-orang ini berlaku over? Itu karena mereka lebay gitu loh. Kan ada istilah itu yang disebut ada orang namanya Ustadz Dery gitu kan. Itu sampai dijuluki Kristen Hunter. Gitu. Dia mencari orang. Ya, jadi kalau ada orang Kristen untuk masuk Islam, diajak masuk Islam tuh ngapain? Menurut saya itu menjijikkan ya. Kenapa sih orang kok secara vulgar kamu nawarin agama kayak kamu sales sepeda motor atau sales mobil, sales rumah ya. Kamu menawarkan Islam itu kan harus didakwahkan, Mas, harus disebarkan. Itu kekanak-kanakan. Dakwah itu bil fi'li aja. Kamu berkelakuan baik, jujur, nggak suka marah sama tetanggamu. Kalau ada orang mau bikin gereja dibantu, gitu loh. Kalau ada orang non Muslim yang susah nggak bisa sekolah, kamu sekolahin. Itu dakwah bil fi'li namanya. Kalau ada tetanggamu yang marah-marah sama kamu, padahal yang salah dia, misalnya kamu sabar, gitu. Itu dakwah bil fi'li. Banyak contohnya sebenarnya dari ulama-ulama salaf seperti itu. Dan itu contoh yang dakwah yang paling yang baik. Dicontohkan Rasulullah seperti itu. Seperti itu Rasul tuh nggak, ayo masuk Islam, ayo, ini tak kasih voucher makan siang, nggak ada. Jadi Nabi berdakwah itu dengan perbuatan. Ada Yahudi perempuan buta disuapin tiap hari.
Tiap hari dia maki-maki Muhammad padahal, tapi disuapi dengan lembut. Ketika Nabi meninggal, diganti Abu Bakar. Loh, kamu kok kasar sekali? Kamu siapa? Gitu kan. Saya ini sahabatnya, saya Abu Bakar. Yang orang yang menyuapi kamu itu sudah meninggal. Siapa namanya? Muhammad. Jadi yang saya maki itu orang yang menyuapi saya itu. Seperti itu Nabi. Memaki setiap hari, tetap disuapi dengan lembut. Jadi sampai orang itu nggak tahu. Nggak ada harapan supaya dia masuk Islam, nggak ada. Dakwah bil fi'li itu seperti itu. Makanya seperti Kristen Hunter tadi itu kan julukan yang sangat buruk. Meskipun dia dalam sebuah podcast ya, dia menampik itu. Katanya, saya nggak memburu orang Kristen, tapi orang yang memualaf yang datang ke saya. Tapi itu kan sebuah pembenaran aja menurut saya. Karena kalau dia koar-koar di media, si ini akan mualaf, gitu kan. Si itu akan mualaf, gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang sekarang Kristen, itu meskipun dia guyon ya, itu guyon yang nggak etis menurut saya. Guyon yang nggak menghargai keimanan orang lain. Kalau dia mau mualaf, mau apa ya, itu pilihan dia lah. Kamu nggak perlu gembar-gembor kayak sales gitu loh. Karena itu kekanak-kanakan, itu menjijikkan. Kalau alasanmu dakwah, kamu dakwah bil fi'li aja udah cukup gitu. Ini bukan zaman barbar ya. Orang masih di padang pasir 1400 tahun yang lalu. Orang sudah ada internet, orang sudah banyak media. Orang bisa baca seperti apa kelakuan orang Islam yang banyak juga kok yang bejat jadi muslim. Ngapain akhirnya kamu keluar-keluar semacam itu? Bahwa tapi kan yang salah sebenarnya bukan Islamnya kan, Mas. Iya. Orangnya, makanya gitu, meluknya gitu kan. Tapi kan persepsi orang bahwa lah muslim banyak yang korupsi juga, banyak barbar juga. Bahkan kita non-muslim aja merasa ditindas, misalnya seperti itu kan. Itu menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama kasih sayang, bukan rahmatan lil alamin. Pada akhirnya ya, karena perbuatan orang-orang Islam itu menunjukkan sebaliknya. Tidak mencontoh Rasulullah, tidak mencontoh Nabi. Gitu loh. Tapi kan kalau seumpamanya ada orang masuk Islam seumpamanya, wajar saja kan. Sebagai umat Islam kita ikut bahagia gitu kan. Ya normal sih. Normal ya. Asal jangan berlebihan. Kayak Ruben Onsu tuh misalnya. Baru masuk Islam jadi imam. Ah itu Mas juga yang rame Mas. Jadi ketika rame Ruben Onsu jadi imam sholat, ada mengimami sholat Desi Ratnasari dan anak-anak. Itu ramai Mas. Ada yang komen, wah itu cuma ini aja. Cuma ya cari popularitas aja. Makanya, bahkan ada yang tanya, emang mu'alaf boleh jadi imam sholat? Itu gimana nih menurut Mas Kajito? Sebenarnya syarat jadi imam itu kemampuan ya. Bukan masalah dia mu'alaf atau bukan. Tapi biasanya orang mu'alaf itu tidak memiliki kemampuan untuk jadi imam. Gitu loh. Pertanyaan dasarnya lah, Ruben Onsu sudah sunat belum? Itu juga ada yang nanya, emangnya Ruben udah sunat? Jadi sunat itu menjadi salah satu syarat untuk jadi imam gitu. Sunat itu kan wajib. Enggak, itu kaitannya dengan hukum fikih. Kalau dia punya hadas besar dan dia mandi junub, sementara itu belum disunat, maka itu belum suci. Orang yang belum suci nggak bisa dong, sholatnya aja nggak sah, apalagi jadi imam. Harus dibersihkan berarti ya? Harus dibersihkan. Nah ini Ruben paham nggak kayak gini? Jadi masuk Islam itu, saya kira agama Islam terlalu gampangan ya. Orang masuk Katolik Mas, itu lama Mas sekolahnya. Untuk diterima sebagai orang Katolik, Anda disahkan tuh nggak cuma baca syahadat ala Katolik, enggak. Tapi Anda sekolah, dididik bener-bener untuk jadi Katolik. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Islam tuh kan enggak. Baca syahadat itu udah selesai. Mau besok kamu mau jungkir balik, nggak sholat, nggak puasa, nggak urusan gitu. Nggak gitu. Jadi sebelum orang tenang hatinya, makanya kan kata mu'allafati qulubuhum itu, istilah Quran itu kan orang yang dilunakkan hatinya. Gitu ya. Ada ayat lain yang wa'allafa baina qulubihim misalnya. Itu Tuhan menyatukan hati mereka gitu. Jadi mu'allaf itu ada banyak segi bahasa ya. Ada yang menyusun, ada yang menyatukan, ada yang mengumpulkan, ada yang melunakkan salah satunya. Nah, mu'allaf secara umum yang digunakan itu yang melunakkan tadi, hatinya lunak sehingga hidayah masuk. Tapi mu'alaf itu sendiri juga terkandung pengertian bahwa imannya itu masih lemah. Namanya lunak itu kan lemah Mas. Yeah. Kalau kuat, nah itu keras, itu kuat imannya. Karena dia disebut mu'alaf, lunak, lembut, maka imannya masih lemah.
Makanya lemah maksudnya kan dia belum apa istilahnya, bisa saja kan bisa saja pindah balik lagi. Ah, Iya. gitu kan. Kan banyak tuh ada artis Nafa Urbah misalnya, masuk Islam, balik lagi, gitu loh. Kenapa? Hatinya masih lunak, imannya masih lemah. Makanya menjadikan seorang yang imannya lemah, pengetahuan agamanya dangkal sebagai imam itu kan sesuatu yang aneh. Itu di luar konteks bahwa dia sudah sunat ya. Saya nggak tahu dia sudah Tapi atau kan belum. jamaahnya kan cewek juga Mas, Desi Ratnasari sama anaknya. Karena itu dia harus jadi imam, kan nggak mungkin Desi jadi imam, Ruben Onsu jadi makmumnya, kan nggak mungkin. Ya sholat sendiri-sendiri akhirnya. Oh gitu. Iya iyalah. Daripada berantakan. Ini, Desi Ratnasari sebagai orang Islam sejak awal ya, tentu pemahaman agamanya lebih baik dari Ruben. Cara melafalkan tahiyat akhir, melafalkan Fatihah terutama, itu jelas lebih fasih ya dari Ruben. Bacaan-bacaan sholat juga lebih fasih dari Ruben. Pengetahuan tentang toharoh, tentang cara wudhu, wudhunya aja udah beres apa belum? Jangan-jangan dia tangannya hanya di ujung-ujungnya gitu. Atau kakinya nggak sampai mata kaki. Kan harus kalau dalam fikih itu harus dilewati batas itu. Sampai mata kaki kamu harus lewati. Baru dihitung. Sah. Dia paham nggak kayak gini? Gitu loh. Jadi kalau hal-hal mendasar semacam ini nggak paham, loh kok jadi imam gitu kan. Bahkan ada yang nanya, loh kok sampai kesebar kalau dia jadi imam? Nah itu berarti Maksudnya sengaja. apa? Gitu kan. Gitu kan. Sengaja dikontenin kan. Sengaja. Nah itu udah double-double masalahnya. Dia sudah nggak capable sebagai imam. Syarat jadi imam yuk sebenarnya ada kan. Dia memahami, mengetahui bisa menjadi imam. Kemudian persoalan kedua tadi dia sengaja ria, dipamerin. Nah, tapi kalau tuduhannya ria kan menurut saya kebangetan Mas, terlalu parah. Kan namanya juga orang baru masuk Islam seneng kan, akhirnya kan diumumkan. Ya kan siapa tahu dia juga memberikan inspirasi, memberikan kepada orang yang lain. Kalau dia ria, masalahnya Mas, kadang kebanyakan dari kita tuh menyepelekan hal-hal semacam ini. Padahal kamu udah capek-capek sholat, kamu gak dapat pahala, kamu ria. Gitu loh. Ini pentingnya menghindari ria, menghindari ujub. Makanya orang-orang seperti Dery itu saya kira kurang paham soal ini ya, bahwa Islam itu nggak hanya sesuatu yang bersifat fisik, gitu loh. Ibadah itu nggak hanya sesuatu yang bersifat fisik. Makanya orang-orang mu'alaf itu juga penting untuk diajarkan bahwa ada bahaya lain selain itu, apa? Ria. Kamu ibadah, kamu pamerin itu ria. Kamu misalnya umroh, kamu pamerin, lagi tawaf nih. Gitu. Itu pahalamu aja udah hilang. Apapun niatmu, kamu udah ria duluan gitu loh. Kadang kan cuma ini aja Mas. Apa tuh? Cuma ngasih tahu aja sebenarnya. Enggak, itu tetap ria. Tetap ria. Mohon doanya gitu kan. Semoga konsisten. Mending kamu foto waktu di hotel atau waktu di jalan gitu. Bukan ketika kamu melakukan proses itu jelas ria. Lagi tawaf keliling Ka'bah gitu gini tangannya foto. Gitu ya. Itu pernah disindir. Saya pernah mendengar langsung bahkan khotib itu menyindir jamaah haji Indonesia yang sibuk selfie. Orang lagi siap ibadah selfie katanya. Dia menyebut jamaah Indonesia. Itu kan memalukan, Mas. Karena memang kita nggak mengajari secara umum ya masyarakat bahwa bahaya ria, bahaya ujub, bahaya sum'ah, ya, ingin didengar-dengar orang, ingin dilihat orang, ingin mamer-mamerin. Itu bahaya, itu menghapus pahala. Ini nggak diajarkan. Makanya kenapa sewaktu Ruben Onsu mendeklar bahwa dia muslim, oke, itu hak dia juga kan misalnya. Tapi ketika pamer jadi imamnya ini loh, itu secara langsung bahwa orang ini, entah Desinya, entah Rubennya, itu nggak paham esensi ria. Ria itu sangat bahaya. Mending kamu kalau ibadah kayak gitu, mending kamu ngumpet-ngumpet aja. Gitu loh. Nggak usah dipamer-pamerin. Kan biar orang tahu, wah ternyata dia sudah bisa jadi imam. Terus faedahnya apa? Biar diketahuan orang. Nah, makanya ini menimbulkan curiga. Bisa jadi dia masuk Islamnya itu nggak tulus. Demi konten. Ada juga yang komentar ya biar jadi inspirasi. Siapa tahu ini bisa menginspirasi orang lain gitu loh Mas. Saya kira kalau soal hidayah itu tadi kan disebut di Quran wa alafa baina qulubihim itu kan Tuhan itu menyatukan hati mereka. Itu di ayat panjangnya itu kalaupun kamu menginfakkan harta yang sangat banyak itu mereka nggak akan mau menerima hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu hak Tuhan. Kamu dakwain sampai capek, kalau dia nggak mau beriman,
atau kelakuanmu kayak Dajjal, ya, ngajak orang masuk Islam katanya agama kasih sayang, tapi kamu orang mau buka gereja aja kamu persulit. Orang mau bikin sekolah Kristen aja kamu bikin susah. Orang mau bikin wihara aja kamu persulit misalnya. Itu akhlakmu, kelakuanmu kayak Dajjal, gimana orang mau masuk Islam gitu loh. Nah, ini selama kelakuanmu kayak gitu ya jangan berharap gitu loh. Jangan berharap orang mau masuk Islam. Nah, hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Makanya kan Nabi juga pernah ditegur itu kan. Atau bukan ditegur ya, diingatkan bahwa hidayah itu hak Tuhan. Kalaupun kamu menginfakkan harta yang sangat banyak untuk melunakkan hati orang, itu nggak mungkin, nggak bisa. Ya, karena itu Mas, karena itu hak prerogatif Tuhan. Ketika ada orang yang masuk Islam, umat Islam tuh banyak yang bangga, senang Mas. Apalagi dalam Al-Quran kan sudah ada nih ayat itu kan, Inna dina indallahil Islam. Gitu kan. Ini kan ikut bangga, ikut senang. Gitu. Ya, saya kira senang oke ya, itu naluri alamiah. Orang Kristen pun kalau ada orang masuk Kristen, meskipun ada yang menyangkal, saya biasa aja kayak saya kan. Ada sebagian yang senang juga. Ada orang Buddha yang kebetulan kalau ada jamaah baru, tentu dia senang juga. Itu reaksi yang alamiah. Yang nggak boleh itu norak. Jadi orang-orang kayak Derry, kayak gitu kan, yang sampai dijuluki Kristen Hunter, yang sedikit-sedikit ngomong, wah dia tuh potensi menjadi mu'alaf. Kamu ngapain sih? Kok merecehkan Islam gitu loh. Kamu dakwah bil fi'li aja dengan perbuatan yang baik. Bil fi'li itu bukan berarti kamu harus jenggotan, kamu jidatmu harus hitam, nggak gitu. Bil fi'li itu ucapanmu baik kepada non-muslim, ramah, kamu membantu mereka, kamu jujur, nggak korupsi, itu sudah bil fi'li. Kamu nggak bohong. Kalau kamu janji ketemuan sama temen ya, kamu nggak bilang OTW tapi baru mandi, itu. Dan itu biasa Mas. OTW mandi. OTW tapi baru mandi kan. Udah nyampe mana nih? Di tol. Nah, itu bukan akhlak Nabi. Itu bukan akhlak Islam gitu loh. Nah, ini yang perlu dilakukan, bukan kamu kowar-kowar ngajak-ngajak orang kayak sales untuk masuk Islam, ngapain gitu. Itu menurut saya menjijikkan. Kita harus menghargai iman orang lain. Sebagaimana orang lain juga harus menghargai iman kita. Kalau ingin mendakwahkan dengan baik, misalnya orang nanya, Islam itu gimana sih? Kita jelasin. Baik-baik. Muhammad itu seperti apa sih akhlaknya? Kita jelasin. Tapi kalau orang diam-diam lagi nyantai-nyantai, didakwain, oh ya, Islam tuh begini, sahabatku. Muhammad tuh begini, ngapain? Kamu gitu loh. Sementara orang itu nggak tertarik, dia sudah sangat iman. Kalau dalam Kristen, kalau dalam bahasa Ibrani itu ada istilah Immanuel. Orang yang sangat beriman. Kamu dakwain seperti itu ngapain? Gitu loh. Dan hidayah itu hak Tuhan. Makanya setiap pendakwah itu harus paham ini. Karena dia bukan mengklaim gitu ya. Betul. Karena dia hak Tuhan. Maka kamu nggak boleh merampas hak Tuhan tersebut. Kapan orang mau dapat hidayah atau enggak, itu hak Tuhan. Itu kan hanya sebagai apa istilahnya Mas? Berdakwah itu kan sebagai cara aja. Betul. Gitu. Nah, tapi harus ada kesadaran ini. Karena hidayah itu hak Tuhan, saya berdakwah pun nggak usah ngoyo, nggak usah norak. Bahkan ada sampai pendakwah itu, ini gimana sih? Sudah dakwah capek-capek kok tidak ada. Nah itu pendakwah goblok itu namanya. Dia nggak sadar bahwa hidayah itu hak Tuhan. Kamu mau nyaingin Tuhan? Kan Nabi pernah berdoa, ya Tuhan kuatkanlah Islam ini dengan 2 Umar. Dikabulkan 1. Itu Nabi yang doa loh. Dikabulkan 1, itu pun udah diskon kan. Kasih 1 udah oke lah. Ada yang berdoa nggak dikabulin juga. Minta ini Islam, ternyata nggak diislamkan juga. Tapi waktu minta dikuatkan dengan 2 Umar, yang mau masuk Islam Umar bin Khattab doang. Umar yang lain nggak mau kan. Nah itu menunjukkan bahwa apa? Nabi pun nggak bisa memaksa orang untuk masuk Islam. Makanya ketika Nabi itu ada utusan orang kafir Quraisy datang, kemudian ada orang buta datang, minta pengajaran, diabaikan orang buta tadi. Ditegur langsung. Abasa wa tawalla kata Tuhan. Muhammad mukanya masem. Kemudian dia berpaling. Abasa wa tawalla. Kan gitu. Di Quran tuh jelas ya. Ketika ada orang buta tadi datang mau belajar, diabain. Karena ada utusan orang kafir kan meminta penjelasan tentang Islam. Wah, siapa tahu dia mau masuk Islam kan gitu. Ini orang udah jelas Islam, buta tadi kan. Ngapa? Ya udahlah kamu ntar aja lah. Aku ini penting gitu kan. Seolah-olah begitu. Ditegur. Kenapa ditegur? Hak hidayah itu hak Tuhan Muhammad.
Kamu memang boleh berharap utusan tadi masuk Islam. Tapi si buta ini bisa jadi jauh lebih berfaedah daripada orang-orang yang datang ini. Gitu loh. Artinya apa? Itu mengingatkan kita juga semua bahwasanya kita kalau mau berdakwah jangan rakus, jangan norak macam Kristen Hunter dan lain-lain itu. Kan ada tuh, ada mu'alaf center. Kalau niatnya bagus, mendidik mu'alaf itu untuk benar agamanya ya. Untuk lurus, bukan kadang gini Mas, orang itu ketika mu'alaf masih langsung jadi ustadz dadakan. Nah, banyak kemudian dia menyerang agamanya yang lama, menyalahkan agama yang lama, membongkar habis ke apa istilahnya agama yang lamanya. Banyak Yahya Fatoni, Yahya Waloni, Yahya Waloni dari yang Muslim jadi non Muslim menyerang Islam. Ada yang gitu juga. Ya, kayak siapa itu? Ibrahim siapa ya, itu? Ya. Kemudian dari Kristen atau dari non Muslim menjadi jadi Islam, yang diserang agama lamanya, dibongkar habis. Itu ada, itu salah satu, sering banyak itu di YouTube itu banyak yang ustadz yang itu bahkan membongkar habis, dan dia itu istilahnya apa ya, semacam ingin berdebat, ingin membongkar habis kelemahan agama. Ini gimana menurut Mas Kaji itu? Apakah perlu seperti itu? Makanya itu yang saya sebut norak tadi. Orang-orang seperti ini, oke, kamu membuat klub seperti Mu'alaf Center atau apapun lah namanya. Oke, itu positif. Saya setuju. Tapi bukan berarti kamu membangun sebuah sindikat untuk seperti Kristen Hunter tadi, memburu orang-orang Kristen untuk dimu'alafkan. Ngapain gitu? Kamu kayak di zaman, kalau di zaman Nabi oke lah, Islam masih kan sedikit. Semakin sukses Mas, semakin banyak. Wah, ketika ditanya nanti, kamu udah berapa orang yang sama malaikat seumpamanya? Udah berapa orang yang kamu mualafkan? Begini malaikat. Semakin banyak mungkin ratingnya semakin ini. Nah, itu pemikiran yang dangkal ya. Orang mau mualafkan orang tujuannya pahala gitu loh. Tujuannya keuntungan pribadi. Padahal sebenarnya pendakwah itu harus ikhlas. Itu gak ikhlas Mas. Karena dia berharap balasan. Makanya tadi ketika orang sudah didakwain dan tidak mau, ngomel-ngomel dia. Karena gak ikhlas. Gitu loh. Namanya orang ikhlas itu gimana sih? Kamu mau masuk Islam monggo, kamu enggak monggo. Itu dakwah. Padahal dalam Al-Qur'an sudah ada ya. Iya. Innakala apa? Lantahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Itu kan jelas ya. Jadi memang kita tuh gak bisa. Hidayah tuh hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Udahlah, gak usah dirampas. Kamu jadi muslim yang baik aja, belajar agama yang benar, jangan hanya manjangin jenggot, jangan hanya menghitamkan jidat ya. Islam tuh nggak sependek itu. Islam tuh ada akhlaknya juga ya, ada adabnya juga gitu loh. Jangan mentang-mentang kamu masuk Islam terus simbol-simbol pakai jubah. Ada yang pakai tongkat kayak Nabi Sulaiman. Jadi kadang seperti jenggot ini Mas, kalau saya pakai peci itu sudah dianggap seperti wah ini gitu loh. Itu Islam tuh nggak hanya itu. Dan yang paling penting menurut saya yang perlu ditunjukkan kepada non muslim itu akhlak, adab gitu loh, kelakuan. Ketika kamu menganggap bahwa non muslim itu saudaramu, sebangsa, setanah air, hak-haknya kamu penuhi, itu sudah berdakwah gitu loh. Jadi cara-cara seperti itu yang harus dilakukan, cara-cara seperti Gus Dur gitu ya, Buya Syafi'i Ma'arif gitu loh. Mereka berdakwah bahwa Islam itu benar-benar rahmah. Islam itu benar-benar agama yang tidak menang-menangan. Jangan kayak Habib Rizik, dikit-dikit marah, ya, ngajak perang kayak yang terakhir itu sama Laskar di Demak itu, FPI kan. Nah, itu mau ribut, ngapain gitu loh. Jadi Islam tuh nggak sependek itu. Makanya kalau ada orang yang mu'alaf seperti Ruben Ensu, oke. Saya juga menyambut baik dong. Seperti Deddy Corbuzier masuk Islam, oke gitu loh. Tapi kan ketika kamu masuk Islam, wahai para mu'alaf, tujuanmu apa? Kalau kamu Islam itu hanya demi konten, mending nggak usah lah. Orang Islam yang bejat tuh banyak banget, udah nggak usah ditambahin gitu lah. Apalagi ketika nanti kamu mu'alaf, ketika nggak ada keuntungan dari Islam, kamu balik lagi. Gitu kan, itu disindir dalam Quran juga itu di Al-Baqarah itu kan ada itu, ketika bercahaya bagi mereka jalan. Wa idza adlama alaihim qamu, ketika gelap kepada mereka nggak ada bagian lagi, nggak ada keuntungan, mereka berhenti kan gitu. Jadi orang-orang yang masuk Islam hanya semata-mata demi cuan, tapi ketika nggak menguntungkan dia balik lagi, keluar lagi, murtad.
atau kembali ke agama lamanya. Bahkan kalau ada bonusnya ngejelek-ngejelekin gitu loh. Nah ini kan nggak perlu, makanya soal pindah agama, ada yang masuk Islam, ada yang keluar Islam itu kan sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Masing-masing agama tolong menghormati. Itu mungkin sebagai proses pencarian diri ya, mungkin Ya. ya. Masing-masing orang kan punya keyakinan gitu Ya. ya. Harus dihormati maksudnya. Iya. Bukan yang terjadi kan begini, Mas. Orang yang pindah ke agama kita dukung. Tapi orang yang keluar dari agama kita hujat. Biasanya kan terjadi seperti itu, Mas. Ya. Kalau orang Islam, kalau orang non-Muslim pindah ke Islam, itu kita biasa puji. Ya. Tapi ketika ada orang Muslim pindah Murtad. ke agama non-Muslim, ya itu biasanya dihujat habis-habisan. Dihujat, dijulukin murtadin, dijelek-jelekin dan seterusnya. Itu orang yang nggak dewasa tadi ya. Memang yang lebih parah seperti yang Mas Firdaus sebut tadi, ketika mu'alaf itu baru seumur jagung disebut ustadz. Bahkan ada kebiasaan kita, istrinya ustadz ketika suaminya meninggal jadi ustazah gitu loh. Dia nggak tahu belajar agama di mana ya. Ya belajar sama ustadznya, Mas. Nggak mungkin inilah, nggak mungkin dalam gitu ya. Paling omongan biasa, ngobrol biasa kan. Nggak mungkin mendalam itu. Jadi kategori ulama di Indonesia itu sangat longgar. Kategori pendakwah di dai ya, mubalik gitu ya. Penceramah di Indonesia itu sangat longgar. Ini yang perlu diketatkan. Biar agama Islam tuh nggak receh-receh banget lah. Malu dong sama Katolik, sama Kristen. Orang kalau pindah Katolik, pindah Kristen, prosesnya lama, dididik bener-bener. Supaya apa? Supaya hatimu yang mu'alaf tadi, yang lunak tadi, jadi kokoh, jadi keras. Imanmu jadi kuat gitu loh. Jadi Islam ini kan enggak, dia menang kuantitas, tapi kualitasnya jeblok gitu loh. Makanya ketika banyak mu'alaf yang masuk Islam dan tidak diperhatikan dan mungkin juga nggak mendapat apa-apa ketika masuk Islam. Apa sih kelebihannya masuk Islam? Nggak ada gitu kan. Akhirnya balik lagi, mending aku Kristen lagi. Orang Kristen ramah-ramah, mungkin gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan gitu loh. Makanya orang-orang yang mu'alaf kemudian membuat suatu sindikat ya, kelompok tadi, kamu jangan berorientasi untuk memburu orang non-muslim untuk diislamkan. Ngapain? Fokusmu adalah mendidik orang mu'alaf tadi supaya benar dulu. Jadi mu'alaf itu jadi apa istilahnya, Mas? Wadah ya untuk bagi para mu'alaf untuk mempelajari Islam lebih dalam seharusnya ya. Lebih dalam. Bukan malah untuk menjadi ajang untuk mencari apa istilahnya orang biar pada masuk Islam gitu ya. Kamu bukan MLM, Mas. Jadi kamu harus nyari dua nih, kanan kiri. Kalau kamu udah dua, bawahmu udah nyari lagi kanan kiri. Bukan gitu. Kamu masuk Islam itu bukan bisnis. Ikhlas saja. Makanya dalam Islam, Mas, itu kata guru saya waktu di pesantren, seorang mu'alaf itu mau dia sampai 20 tahun, 30 tahun masuk Islam. Kalau hatinya masih goyang, itu masih berhak nerima zakat, Mas. Kenapa? Ya karena namanya orang mu'alaf itu kan beda, Mas, dengan orang yang Islam sejak lahir gitu loh. Ini komposisi imannya tuh beda. Ya kita harus menghormati bahwa ketika dia pindah agama, itu memang prosesnya sangat panjang mungkin ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Oke, kita amini itu. Tapi siapapun mu'alaf itu ketika dia baru pindah agama, itu otomatis orang ini imannya masih lemah. Gitu loh. Pengetahuan agamanya pasti masih dangkal. Nah, ini perlu diisi bukan hanya ilmu dalam bentuk fisik ya, seperti ilmu fikih itu kan fisik kan, ibadah, suara sholat gimana, cara toharoh gimana, cara puasa, cara haji, cara zakat itu oke, itu fisik kalau saya menyebutnya. Ada yang batiniah, seperti bagaimana supaya saya nggak riya, saya nggak ujub, nggak pamer, supaya saya nggak sombong, supaya saya nggak suka ghibah orang lain, nggak ini jadi artis mu'alaf, tukang apa namanya ghibah, ngomongin orang di TV dan seterusnya. Itu kan nggak benar juga kan. Karena dia hanya mendapat asupan fisik, asupan batinnya nggak dapat gitu loh. Dan ini penting, makanya ini memang bukan hanya tugas sindikat seperti yang saya sebutkan tadi, seperti mu'alaf center dan yang lain-lain yang konotasinya seperti saya malah negatif sekarang ya. Jadi dia seperti Kristen hunter, pemburu orang-orang Kristen supaya diislamkan. Nah ini memang menurut saya tanggung jawab yang paling penting pemerintah ya.
pemerintah itu, terutama Menteri Agama, itu harus bersikap adil. Orang minimal ada himbauan lah. Orang kalau mau pindah agama silahkan, tapi kamu jangan memancing keributan, jangan norak. Harus ada itu dong, himbauan dong Menteri Agama. Ulama-ulamanya juga begitu. Mereka harus memberi himbauan kepada para mu'alaf ini. Tapi kan bagi sebagian ustadz ketika ada mu'alaf, ya ada orang mau masuk Islam, kan kita ada yang disebarluaskan Mas di media sosial, bahkan ada yang live gitu kan. Iya, sebenarnya tujuannya kan tadi kan supaya tujuannya dakwah. Ya, tujuannya sebenarnya baik sih. Cuman caranya norak. Akhirnya dia membuat sesuatu yang seharusnya sakral. Pindah agama kan harusnya sakral ya, meskipun private ya, meskipun pribadi sifatnya, tapi mestinya itu sesuatu yang bukan dijadikan komoditi, sebuah komoditas untuk menarik cuan, jadi konten, ditaruh di YouTube, dapat AdSense, lumayan kan, taruh di TikTok. Itu bonus Mas. Ya kita nggak tahu niatnya apa, jangan-jangan itu niat utamanya, gitu kan. Akhirnya segala sesuatu jadikan komoditas, jadi konten. Ini yang saya takutkan. Makanya silakan Anda mu'alafmu sebanyak mungkin monggo, tapi baguskanlah mu'alafmu. Kamu nggak perlu buru-buru jadi imam. Kamu belajar dulu yang benar berapa tahun. Bukan sehari 2 hari ya, berapa tahun. Agama itu sangat luas. Jangan sampai nanti kamu baru belajar 2 minggu, kamu merasa sudah paham Islam. Akhirnya mendakwahi orang yang sudah Islam gitu kan. Ini kan lucu. Dan itu banyak kayak gitu Mas. Makanya ada orang yang bahkan laris Mas. Jadi kalau ada mu'alaf jadi ustadz itu laris. Mana-mana. Padahal dia nggak paham. Dan dia nggak paham. Dan isi ceramahnya itu adalah menjelek-jelekan agama sebelumnya. Dan itu laris. Itu kan nggak ada faedahnya gitu loh. Jadi para mu'alaf itu saya mohon juga tahu dirilah. Ya, Anda boleh seperti Felixio misalnya. Saya nggak tahu berapa lama dia belajar Islam ya. Ketika dia dilabeli sebagai sebuah ustadz, seorang ustadz, itu kan harus ada jenjang pendidikannya ya. Meskipun nggak harus formal ya. Anda nggak harus sekolah misalnya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pesantren, nggak harus gitu ya. Anda bisa mengaji kepada guru. Tapi kan ada jenjang waktunya. Yang Anda kaji apa? Anda baca buku terus kemudian Anda merasa Anda paham agama. Belum tentu. Karena buku itu bisa bias. Versi siapa dulu. Jangan-jangan yang nulis Wahabi. Jangan-jangan yang nulis HTI, Hizbut Tahrir. Jangan-jangan yang nulis Ahmadiyah. Kan banyak versi kan. Nah, jadi kalau kamu baca buku belum tentu, makanya cari guru. Gurunya juga harus jelas. Gurumu itu siapa, gitu loh. Makanya ada banyak kelompok mu'alaf tuh saya lihat malah cenderungnya ke Wahabi. Kelompok yang disebut kelompok cingkrang gitu loh. Yeah. Jadi celananya dicingkrangin, jidatnya diitemin, pasang jenggot ya. Kalau Mas Firdaus memang dari lahir jenggotan ya. Jadi mereka yang nggak punya jenggot, ada 3 biji Mas, dipanjangin. Aduh. Ini meneladani Nabi tapi keliru gitu loh. Kalau orang Arab itu kan rata-rata memang punya jenggot ya. Jadi nggak usah dipiara pun zaman dulu itu kan pisau cukur itu mahal ya, gunting itu mahal. Jadi kalau orang miara jenggot itu wajar gitu loh. Nah sekarang ikut-ikut itu penafsiran yang terlalu dangkal menurut saya. Jadi mencontoh Nabi, berdakwah itu nggak hanya fisik. Mencontoh Nabi apa? Akhlaknya. Berdakwah itu apa? Adab kita sebagai umat Islam yang perlu kita tonjolkan. Jadi ada banyak kasus ulama-ulama salaf itu ada yang di Mesir ya, kalau nggak salah itu ada sebuah cerita. Kan flat gitu ya. Jadi yang di atas itu Kristen Koptik, yang di bawah itu Islam. Selama kalau nggak salah 20 tahun dia bertetangga. Ternyata kamar mandinya Kristen Koptik itu bocor, netes masuk ke bawah. Dan setiap kali netes ditampung sama yang orang Islam tadi. Kalau udah penuh dibuang, ditampung lagi. Nggak ngomong sekali kali pun puluhan tahun. Sampai suatu saat Kristen tuh turun. Dia lihat loh, ini kok ada air netes dari mana? Dari atas loh. Dari tempat kamar mandi saya. Iya. Nah terus gimana? Ya kalau udah penuh saya buang. Loh kok kamu nggak ngomong? Loh ini akhlak yang diajarkan Nabi. Saya harus menghormati tetangga. Nangis mas tetangganya. Bahkan masuk Islam katanya. Menurut versi cerita itu. Itu contoh akhlak tuh seperti itu mas. Kamar mandinya bocor bertahun-tahun. Dia nggak komplain. Nggak ngeluh. Kalau kita disambit. Tetangga kurang ajar. Kristen lagi. Nah gitu kan.
Kita akhlaknya nggak keluar gitu loh. Kita harus mencontoh itu. Dakwah itu seperti itu. Bil fi'li, bil hal gitu loh. Makanya saya mengimbau bahwa para mu'alaf seperti Ruben Onsu, kamu nggak usah buru-buru. Oke, welcome bro. Silahkan, kamu masuk Islam oke. Tapi kamu harus yakin. Kamu jangan masuk, keluar lagi gitu. Baru masuk juga udah keluar gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Atau jangan sampai kamu masuk itu demi komoditas. Demi mengerek namamu supaya naik. Supaya pasarmu semakin luas. Jangan sampai begitu. Silakan masuk Islam. Baiklah. Atau kafahlah dalam berislam. Tapi kan ada juga Mas orang masuk orang pindah agama. Maksudnya karena biar apa istilahnya. Kan kalau dalam Islam kan menikah itu harus yang suami harus Muslim. Jadi karena harusnya dia pindah ke agama untuk bisa menikahi. Ada yang bilang seperti itu Mas. Ya, itu Ruben Onsu itu pindah agama karena dekat sama Desi itu. Ya, apapun itu ya alasannya kenapa dia pindah agama, alasannya karena tertarik dengan Desi, karena akhlak Desi atau karena apapun. Atau karena teman-temannya Muslim banyak juga kan, mungkin dia tertarik atau dengar-dengar ada ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ yang menarik hatinya, mungkin kan jalan hidayah tuh banyak banget. Ya, atau dia terpukul dengan mantannya atau siapapun lah ya. Apapun yang terjadi dengan dia itu kan hanya sebab saja sebenarnya. Tapi ketika dia sudah mu'alaf, sudah jadi Muslim, kamu sebaiknya mendalami agama dengan benar. Cari guru yang banyak, jangan hanya satu, yang banyak. Itu ya. Kayak Imam Syafi'i itu gurunya banyak banget. Ya, sebelum dia melabeli diri sebagai ulama. Ya. Makanya orang-orang yang mu'alaf, terus buru-buru jadi ustadz, jadi ulama, kamu sudah belajar berapa lama? Itu dulu ya. Jangan sampai orang baru setahun, 2 tahun baru belajar agama, baca Quran, baca tafsirnya juga terjemahan, ya. Arab gundul nggak paham, kitab kuning nggak ngerti, fikih apalagi, usul fih apalagi gitu loh. Jadi hal-hal yang mestinya diketahui oleh seorang ulama, dia nggak paham. Akhirnya ketika dimintain fatwa, fatwanya ngawur semua, pakai cocokologi semua. Oh kira-kira begini. Kira-kira kalau orang ini karena mencuri dipotong tangan, maka kamu ini harus dipotong tangan. Nah, ini kayak dikias-kiaskan sendiri akhirnya. Gitu loh. Padahal kias pun ada aturan mainnya. Makanya ini yang saya harapkan jadi perhatian publik ya. Terutama kepada orang-orang Islam. Kamu nggak usah norak kalau ada orang yang mu'alaf. Biasa aja. Gitu loh. Berislamlah dengan dewasa. Jadikan Islam itu sebagai ajaran, bukan komoditas yang kamu perjualbelikan seolah-olah kamu tuh seorang sales. Biasa aja bro, gitu loh. Supaya beragama di Indonesia itu jadi dewasa dan nyaman. Nggak kayak sekarang. Kekanak-kanakan dan cenderung bahkan menurut saya itu menjijikkan. Kira-kira gitu. Mantap Mas Kajito. Semangat sekali. Iya harus semangat. Ya. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama Mas. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.